Pertandingan sengit tersaji di kandang Hyundai saat Haipast berhadapan dengan Hyundai di pertandingan ini. Siapa sangka Haipast membuat Hyundai kerepotan. Dan pada akhirnya Hyundai pun harus mengakui ketangguhan Haipast dengan kekalahan 3-1. Hasil ini tentu membuat Cheung Kwan Chang mendapatkan angin segar, maka dari itu kesempatan untuk merebut posisi kedua semakin terbuka lebar. Seperti inilah komentar fans Hyundai. Sungguh, para pemain domestik menghasilkan uang dengan mudah. Aku bahkan bisa memahami jika Moma tidak bermain sepenuh hati. Dia harus bekerja mati-matian di setiap pertandingan, sementara para penyerang domestik yang bahkan tidak bisa mencetak poin mendapatkan gaji 450 juta atau 270 juta won. Sementara itu Moma mencetak semua poin sendirian tapi hanya mendapat 400 juta won. Apakah dia masih akan termotivasi untuk bermain? Apakah Jung Ji-yeon bermain judi olahraga? Rasanya seperti dia pemain tim lawan. Hyung, tolong keluar dari tim. Sial, apa kamu pelatihnya? Hah, lawan melakukan 4 kesalahan beruntun, tapi kenapa kamu tidak mengkritik mereka? Sial, Kim Da-in sedang goyah, tapi kamu bahkan tidak menggantinya. Tim ini sudah berantakan. Setidaknya marahlah sedikit supaya mereka sadar ini benar-benar kacau, benar-benar berantakan. Kang Hyung-ok tidak ada strategi. Pergantian pemain juga yang terburuk. Kalau kalah pun, setidaknya jangan sampai terlihat begitu tak berdaya. Tapi justru pelatih yang paling tidak berdaya. Jangan asal bicara aneh-aneh di wawancara. Kembalikan Hyundai Hillstead yang sudah Anda hancurkan. Akhir-akhir ini kenapa begini? Sedang apa sih? Fokus dan coba lagi. Belakangan ini, tim Hyundai kenapa ya? Baik di basket maupun voli sama saja. Sebenarnya, posisi pertama sudah tidak mungkin lagi dan sekarang ini lebih seperti perebutan peringkat kedua dan ketiga. Tapi kalau main seperti ini, bahkan posisi kedua pun tidak akan bisa diraih. Moma juga belakangan terlihat tidak bersemangat. Wipawi sudah out musim ini karena cedera dan para pemain lainnya juga sudah kelelahan. Jadi tim sedang mengalami penurunan. Pertahanan pun tidak berfungsi. Mereka malah mengarahkan servis ke Myung-ok. Kim Da-in tosnya berantakan. Sebenarnya mereka sudah mempersiapkan apa untuk pertandingan ini? Tidak latihan, ya. Jumat nanti pasti kalah lagi dari Pepper yang punya blok tinggi dan servis bagus. Serius, penerimaannya bikin gila. Saya sampai naik darah dan tidak bisa menonton pertandingannya. Tidak ada kerjasama tim, tidak ada semangat juang, tidak ada daya serang, tidak ada cover serangan, servis dan blocking juga tidak ada apa-apanya. Ini tim peringkat kedua. Lebih baik beri kesempatan kepada para pemain muda dan mulai bersiap untuk playoff dari sekarang kan? Berbahaya nih, atau mungkin lebih baik istirahat satu pertandingan seperti bullpen day di baseball. Daripada mengkritik pemain asing yang bermain bagus di media, sebaiknya pelatih lebih dulu bercermin. Sepertinya sudah saatnya tim mengalami perubahan. Bagaimana bisa pelatih bilang sepertinya akan kalah? Tugas pelatih itu seharusnya memimpin tim. Turun saja ke peringkat 4 sekalian. Kelihatannya Cheung Kwan Chang bakal naik ke peringkat kedua dan tim ini malah jatuh ke peringkat 3. Saya menyaksikan langsung di stadion pertandingan yang mengerikan seperti penerimaan yang terus berantakan. Bukan menara yang dibangun dengan kokoh, jadi wajar kalau runtuh. Mari kita bangun lagi dengan perlahan dan pasti. Sepertinya sebentar lagi kita bisa menonton Jung Ji-yeon blunder spesial. Tim tanpa serangan tengah dari belakang dan tanpa outside hitter yang efektif berharap menjadi juara. Itu terlalu ambisius jika tidak ada perubahan dalam kekuatan tim. Setidaknya harus ada perubahan strategi. Saya tetap mendukung tim ini meskipun mereka memulai musim dengan mengandalkan pemain yang sudah memasuki kurva penuaan seperti sebelumnya. Setter juga harus lebih berusaha. Hentikan tos yang malah membunuh penyerang. Persiapkan diri dengan baik dan semoga pertandingan berikutnya berjalan lebih baik. Saya pikir, masa iya kalah? Tapi ternyata benar-benar kalah. Wah, kalian sebenarnya sedang ngapain sih? Jangan jadikan stamina sebagai alasan. Semua orang sudah bilang untuk menghemat tenaga pemain utama, tapi justru klub yang mengabaikannya. Saat unggul dengan skor besar, seharusnya pemain rookie dan cadangan dimainkan, tapi malah terus memakai pemain utama, lalu sekarang menyalahkan stamina. Dengan Wipawi yang sudah out untuk musim ini, justru di saat seperti ini pelatih harus memimpin tim. Tapi apa yang sedang dia lakukan? Baru tahun ini saya benar-benar menyadari kemampuan pelatih setelah melihat pertandingan hari ini. Rasanya tim ini tidak pantas dan tidak layak untuk menjadi juara. Saya sendiri sudah kehilangan semangat untuk mendukung, dan mulai sekarang saya juga tidak akan datang menonton langsung lagi. Salah satu keputusan terbaik yang saya buat tahun lalu, setelah sekian lama membeli membership setiap tahun, saya akhirnya tidak membelinya kali ini. Berkat itu, saya tidak perlu datang langsung ke stadion untuk menonton pertandingan seperti ini.
Apakah ini benar-benar permainan tim peringkat 2? Performa hari ini seperti mempermainkan fans. Kesalahan yang tidak masuk akal bertebaran, penerimaan berantakan, atmosfer tim juga buruk. Bahkan servis lawan yang tidak perlu diterima malah dibiarkan masuk. Sudah berapa pertandingan seperti ini? Dengan permainan seperti ini, mau mencapai apa sebenarnya? Moma dipaksa bekerja sendirian. Tolong ganti semua pemain Hyundai Hillstead musim depan. Semua pemain terlalu pendek dan tidak ada yang benar-benar berfungsi. Serangan tidak jalan, penerimaan juga berantakan. Tidak ada satupun yang bekerja dengan baik, benar-benar buang-buang uang.